Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vika Aditya dengan NIM C1B022264. Di sini saya akan menjelaskan TS Resume Manajemen Mutu Terpadu dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SCMM. Yang pertama, Total Quality Management atau TQM. TQM atau Total Quality Management adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk, layanan, dan proses secara terus-menerus. Tujuannya adalah untuk memastikan kepuasan pelanggan dapat memperbaiki efisiensi dan efektivitas dalam semua aspek organisasi. Manfaat dari penerapan TQM meliputi peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, peningkatan loyalitas pelanggan, dan peningkatan reputasi perusahaan. TQM juga dapat meningkatkan keterlibatan karyawan, inovasi produk, dan kemampuan bersaing perusahaan di pasar. Kemudian yang kedua, kualitas dan manajemen kualitas. Definisi kualitas. Kualitas dalam konteks manajemen mutu mengacu pada tingkat keunggulan atau kesesuaian suatu produk atau layanan dengan spesifikasi atau harapan pengguna. Ini melibatkan aspek-aspek seperti keandalan, kinerja, daya tahan, dan kepuasan pengguna. Kualitas juga mencakup proses di balik produk atau layanan tersebut, termasuk desain, produksi, distribusi, dan pelayanan. Kemudian manajemen kualitas. Manajemen kualitas adalah pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan atas kualitas produk atau layanan tersebut. Manajemen kualitas melibatkan penggunaan alat dan teknik seperti pengendalian statistik proses, analisis penyebab akar, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan kualitas. Kemudian yang ketiga, hubungan antara kualitas, kepuasan pelanggan, dan kemampuan bersaing organisasi. Yang pertama, kualitas. Kualitas produk atau layanan adalah fokus utama TQM. Dengan meningkatkan kualitas produk atau layanan, organisasi dapat meminimalkan cacat, memperbaiki proses produksi, dan menghasilkan produk yang lebih andal dan berkualitas tinggi. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Peningkatan kualitas kontribusi langsung pada kepuasan pelanggan. Ketika produk atau layanan memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan, hal ini menciptakan kepuasan pelanggan yang meningkat. Kepuasan pelanggan menjadi kunci dalam TQM, karena pelanggan yang puas cenderung kembali membeli dan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, kemampuan bersaing. Dengan meningkatkan kualitas produk atau layanan dan memastikan kepuasan pelanggan, organisasi memperkuat kemampuannya untuk bersaing di pasar. Perusahaan yang mampu menyediakan produk atau layanan yang lebih baik dari pesaingnya akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Kemampuan ini untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi dalam pasar dapat membantu organisasi tetap relevan dan sukses dalam jangka panjang. Kemudian, alat mengukur kualitas layanan. Yang pertama ada checklist. Checklist adalah daftar item atau kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ini digunakan untuk memastikan bahwa semua aspek penting telah diperhatikan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua ada skala rating. Skala rating digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelanggan secara kuantitatif. Contohnya adalah skala 1 hingga 5, di mana responden diminta untuk memberikan rating terhadap berbagai aspek produk atau layanan. Yang ketiga, survei. Survei digunakan untuk mengumpulkan data tentang persepsi, preferensi, kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan. Survei dapat berupa kuesioner yang didistribusikan pada sampel pelanggan atau wawancara langsung dengan pelanggan. Empat, ada analisis gap. Analisis gap digunakan untuk membandingkan harapan pelanggan dengan persepsi mereka tentang kinerja aktual organisasi dalam memenuhi harapan tersebut. Ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kinerja yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya alat-alat penerapan TKM. Yang pertama ada diagram Pareto. Diagram Pareto digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah atau penyebab utama yang berkontribusi pada ketidaksesuaian atau cacat. Ini membantu organisasi untuk fokus pada perbaikan yang paling signifikan.
Yang kedua adalah diagram Ishikawa atau fishbone. Diagram Ishikawa juga dikenal sebagai diagram tulang ikan, membantu dalam analisis penyebab akar dari masalah. Ini memungkinkan identifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap masalah tertentu, termasuk faktor manusia, metode, mesin, bahan, dan lingkungan. Yang ketiga ada diagram alur proses. Diagram alur proses digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah dalam proses produksi atau layanan. Ini membantu dalam identifikasi potensi pemborosan atau ketidaksempurnaan dalam proses yang dapat ditingkatkan. Dan keempat ada benchmarking. Benchmarking melibatkan perbandingan kinerja organisasi dengan organisasi terbaik dalam industri atau dengan standar terbaik. Ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi area di mana mereka perlu meningkatkan kinerja mereka. Ya, survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan tentang kepuasan mereka terhadap produk atau layanan. Ini membantu organisasi untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. Kemudian pelayanan. Pengertian pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang untuk organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Pelayanan adalah sebuah produk yang ditawarkan dan disampaikan kepada pelanggan yang membutuhkan. Dimensi-dimensi kualitas pelayanan. Pertama ada tampilan atau tangibles. Tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil, dan bahan komunikasi. Yang kedua ada keandalan, reliability. Kemampuan memenuhi pelayanan dan dijadikan secara tepat dan terpercaya. Ketiga ada tanggap atau responsiveness. Kemauan untuk membantu pelanggan dengan menyediakan pelayanan yang tepat. Kemudian ada keyakinan atau assurance. Pengetahuan dan kesopanan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan. Yang keempat ada empati. Perhatian individu, hal yang diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Kemudian biaya kualitas dan produktivitas. Biaya kualitas merupakan biaya-biaya yang disediakan untuk melakukan kegiatan berhubungan dengan kualitas produk, seperti kemungkinan produk yang kualitasnya buruk. Produktivitas berhubungan dengan memproduksi output secara efisien, secara khusus berkaitan dengan output dan input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Pengukuran produktivitas ada dua, yang pertama ada pengukuran produktivitas parsial dan pengukuran produktivitas total. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.